Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Baitani Matani. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah Minggu 28 Juni 2020. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Julin Sagai Karwur, Sarjana Teologi. Terima kasih dan selamat mengikuti ibadah. Jemaat Tuhan, dengan menggunakan tata ibadah Minggu bentuk 4, kita akan mulaikan ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam kitab Galatia 6 ayat 2 tertulis, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Dengan sukacita iman, pagi hari ini ya Bapa, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, sambil memohon kiranya Engkau hadir di tengah peribadatan kami, di rumah kami masing-masing. Engkau memperlengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini boleh berjalan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 249. Persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya serta memohon pengampunan daripadanya. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, begitu banyak yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui perenungan-perenungan yang selama ini kami dengar, bahkan kami baca. Namun Tuhan, sampai saat ini kehidupan kami masih sering diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang kasih, namun kami belum mampu mempraktekkan kasih itu
terhadap sesama kami. Engkau mengajarkan kami untuk saling bantu-membantu, bertolong-tolongan satu dengan lainnya. Peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun sampai saat ini, kami belum melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami terlalu egois. Kami hanya memikirkan tentang kepentingan kami. Kami tidak melihat orang-orang yang menanti pertolongan kami. Ampunilah kami, Bapa, atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Baharuilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 yang berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kidung Jemaat nomor 27. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Inilah kami umat-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu, untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami pergi dan berada. Hanya firman kebenaran-Mu yang dapat membuat kami hidup diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapa, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami firman-Mu dan boleh melakukan itu di tengah-tengah hidup dan penghidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Yang berkata demikian, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak
dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua yang sedang duduk bersama keluarga di rumah untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus juga bagi saudara-saudara yang sakit, yang berada di rumah sakit maupun di rumah, yang walaupun hanya di tempat tidur, tetapi punya hati untuk memuliakan Tuhan saat ini. Dan salam sejahtera juga bagi para medis dan relawan yang sedang melaksanakan kerja pelayanan untuk para pasien di rumah sakit. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya dan anugerahnya, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru ini, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Dalam sorotan tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, kita diajak untuk belajar mengerti dengan kehidupan orang lain. Dalam hal ini, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bicara bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, itu sudah dan sedang berlaku di daerah kita Niur Melambai. Baik dalam keadaan suka maupun duka, tetapi juga dalam hal mengolah kebun. Dan itu sudah membudaya. Kita biasa sebut dengan mapalus. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 13 berkata, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14 berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itulah makna teologis dari bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9 mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus, tetapi juga kepada kita yang hidup saat ini, tentang bagaimana memaknai hidup yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus.
Paulus tahu bahwa jemaat Korintus telah memperoleh kelimpahan berkat dari Allah yang penuh dengan rahmat dan yang maha kaya. Karena itu Paulus mau memotivasi mereka supaya dapat mengekspresikan iman mereka melalui pemberian bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, seperti yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia, yang walaupun pada saat itu mereka dalam cobaan berat karena mengalami berbagai penderitaan yang membuat mereka sangat-sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memiliki sukacita yang meluap untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang kudus. Malahan mereka memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh Paulus. Kita boleh baca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Inilah kehebatan dari jemaat-jemaat di Makedonia. Kemiskinan tidak menghalangi mereka untuk berbagi berkat dengan orang lain. Lukas 21 kita melihat bagaimana seorang janda miskin, dia memberikan persembahan dari apa yang ada padanya, dari kekurangannya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin ini lebih banyak daripada mereka yang memberi dari kelimpahan. Karena janda miskin memberi seluruh nafkah hidupnya. Inilah yang disebut dengan kualitas iman yang berbuah. Yakobus 2 ayat 20 berkata, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Dan ayat 26 dia katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara-saudara, dalam hal mengumpulkan bantuan, Paulus katakan supaya jemaat Korintus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat di Galatia, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bagaimana cara jemaat mau mengumpul dana bantuan itu? Pertama, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Berarti menunjuk pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus Kristus. Setiap hari Minggu dalam tanggung jawab iman, hendaklah masing-masing, bukan keluarga, bukan kelompok, tetapi pribadi, karena bicara masing-masing. Hendaklah masing-masing mengumpulkan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Itu berarti tidak semua orang sama dalam hal pemberian sesuai dengan yang diperoleh. Ada yang dapat banyak, tapi ada yang dapat sedikit. Yang pasti Lukas berkata dalam pasal 12 ayat 48b. Dia berkata bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan tadi, ini menunjuk pada soal integritas, kejujuran dari setiap orang.
muncul pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak yang belum punya penghasilan? Kisah Rasul 8 ayat 30 sampai 31 bicara tentang seorang Etiopia, seorang pembesar, kepala perbendaharaan ratu negeri Etiopia, yang sedang membaca firman dalam kitab Yesaya. Kemudian Filipus bertanya, mengertikah Tuhan dengan apa yang Tuhan baca? Jawab pembesar itu, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kalau seorang pembesar, seorang pejabat membutuhkan pendamping untuk memahami maksud firman Tuhan, maka demikianlah seorang anak butuh pendamping, dalam hal ini orang tua, untuk memberi pemahaman tentang bagaimana memberi sesuai dengan yang diperoleh, atau bagaimana memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bicara soal tanggung jawab iman. Yang kedua, tiap hari Minggu menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini bicara soal kredibilitas, bicara soal kepercayaan. Bagaimana yang disisihkan itu dapat disimpan di rumah. Di sini Paulus mau mengajarkan bagaimana memberi dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Artinya bahwa jika pengumpulan itu dilaksanakan setiap minggu dan disimpan baik-baik, maka ketika Paulus datang, apakah 6 bulan ke depan atau 1 tahun, itu tidak masalah. Karena memang sudah disiapkan, sudah disimpan dengan baik. Yang masalah adalah kalau 1 tahun punya, baru mau dikumpulkan. Nah, ini masalah. 1 tahun 12 bulan. Bayangkan 52 minggu baru mau dikumpulkan, terlalu banyak. Pasti akan ada keterpaksaan. Dan bukan lagi pemberian yang sukarela, tidak ada kerelaan. Bahkan akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, bersungut-sungut. Itu yang Paulus hindari supaya jangan terjadi salah paham pada jemaat Korintus dan jemaat kita sekarang ini. Selanjutnya, Paulus akan mengutus orang-orang yang layak, yaitu orang-orang di antara mereka yang dapat dipercaya, orang-orang yang dapat bertanggung jawab dengan surat atau barang bukti ke Yerusalem untuk menyampaikan atau untuk menyerahkan pemberian. Tata gereja kita mengatur tentang persembahan, mulai dari penyetoran, persembahan di store setiap minggu, supaya tidak jadi masalah bagi yang dipercayakan. Demikian juga dengan orang yang layak untuk menangani, mengelola pemberian jemaat, sudah diatur dalam tata gereja. Itulah mereka-mereka yang dipilih sebagai seorang syamas. Karena itu berbahagialah para syamas, karena mereka diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk dapat mengelola semua pemberian jemaat dengan bertanggung jawab. Karena semua itu adalah kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ayat 5 sampai ayat 9. Di sini Paulus menjelaskan tentang rencana pelayanan selanjutnya. Dari Korintus dia akan singgah di Makedonia dan juga dia akan melanjutkan ke Efesus. Dalam buku referensi lainnya dikatakan bahwa kurang lebih
18 bulan, 1,5 tahun. Dia akan tinggal di Korintus dan di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Mengapa Paulus lama di Korintus? Padahal di Korintus banyak orang yang tidak senang dengan dia. Karena Paulus berharap jemaat Korintus juga dapat menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk pekerjaan pelayanan selanjutnya. Saudara-saudaraku, dari uraian-uraian tadi maka pesan firman untuk kita semua saat ini adalah pahamilah bahwa karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Karena itu untuk menjawab keselamatan yang Tuhan berikan, maka kita diarahkan untuk memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu marilah kita bertolong-tolongan, masawa-sawangan, matombol-tombolan untuk membantu mereka yang butuh pertolongan, terutama di saat ini bagi mereka yang terdampak dengan COVID-19, mereka yang sedang mengisolasikan diri. Itu berarti mereka tidak bisa beraktivitas. Jadi bantulah mereka sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kedua, belajarlah untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apakah itu persembahan sukarela, persembahan syukur hari ulang tahun, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya. Mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bekerja sama untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Karena jujur kita semua sangat menderita. Karena sampai saat ini di daerah kita justru bertambah-tambah. Nah karena itu mari sebagai orang yang percaya bekerja sama dengan pemerintah dan gereja. Kita berdoa bersama tetapi juga berjuang bersama. Bagaimana supaya hal ini bisa berlalu? Kita berdoa semoga dengan perkenanan Tuhan di bulan Juli nanti kita dapat diperkenankan oleh Tuhan melalui rekomendasi daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sehingga kita boleh membuka gedung gereja kita, boleh ada di rumah gereja beribadah, walaupun juga kita harus mengikuti protokol kesehatan. Beribadah di new normal ini bukan berarti bahwa kita sudah bebas segala-galanya. Tetapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, mengukur suhu tubuh, mengatur jarak, dan tidak berkerumun. Selama ada di ruang ibadah kita tetap menggunakan masker. Betapa menderita, tetapi mari kita berdoa semoga kasih sayang Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan kita jawab dengan membawa persembahan kita ke meja persembahan. Diiringi NKB 199. Yang terbaik ku berikan
Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa umum, dan dalam doa ini kita akan doakan saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dari tanggal 22 hingga 28 Juni hari ini. Dan juga kepada mereka yang sakit, bahkan juga saudara-saudara yang merencanakan pernikahan. Kepada saudara-saudara yang berhari ulang tahun, kolom 2, Quenta Woi, Romi Pandey. Kolom 3, Bapak Joni Kapo, Gerald Cangir. Kolom 4, Bapak Junaidi Nowin, Syamas Yunita Mangulu, Ibu Cynthia Lapian Tamboto. Kolom 5, Ibu Paula Mumu Supit. Kolom 6, Bobby Kilis. Kolom 7, Juan Monika Hendra Ngantung. Kolom 9, Bapak Willem Anes, Ibu Lucia Panggemanan Paat, Bapak Joni Panggemanan. Kolom 15, Gerit Kalalo, Afril Ngantung, Axel Ngantung. Kolom 16, Bapak Jufri Liu. Kolom 17, Bapak Hani Kaunang. Kolom 18, Ibu Jane Nelwan Walangare, Araselia Nelwan. Kolom 19, Bapak Joni Mait. Kolom 20, Bapak Joni Wowor, Priscilia Wondal, Carlo Karwur, Bapak Ferry Sakul. Kolom 21, Ibu Beatrice Karwur Sakul, Joni Langitan. Dan kolom 22, Brando Suak. Dan mereka yang sakit antara lain Bapak Robert Ering, kolom 1, dirawat di Rumah Sakit Bethesda. Yang kedua, kolom 2, Ibu Syana Mantiri, dirawat di rumah. Ibu Agustin Mait Pitoy, dalam pemulihan di rumah. Ibu Katoce Pitoy, dalam pemulihan di rumah. Kolom 3, Ibu Mari Lumenon, di Rumah Sakit Bethesda. Bapak Maksi Parengkuan, dalam pemulihan di rumah. Bapak Daniel Mangulu, kolom 4, di rumah. Syamas Destrina Wogono Supit, dalam pemulihan di Rumah Sakit Gunung Maria. Syamas Maria Turangan Wondal, dalam pemulihan di rumah. Ibu Dina Mangundap Tumurang, di rumah. Ibu Ani Kumowal, di rumah. Ibu Anci Gosal Gumalang, di rumah. Bapak Joni Mongan, dalam pemulihan di rumah. Dan Ibu Jane Tiwo, dalam pemulihan di rumah. Dan mereka yang akan menikah antara lain Saudara Christopher Nayoan dan Melisa Wenur. Dan yang kedua, Ramli Pontoan dan Miseli Ruru Gala. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Engkaulah Allah yang patut kami sembah dan muliakan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk memiliki rasa kepedulian dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami mohon Tuhan, berkatilah usaha kerja kami masing-masing. Sehat-sehatkan kami semua. Kiranya perjuangan kami mendatangkan hasil yang memuaskan. Dan kami juga boleh berbagi berkat dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, baik yang nama-namanya disebutkan maupun yang tak sempat disebutkan. Tuhan, berkatilah sukacita yang mereka rasakan saat ini. Kiranya oleh kasih dan anugerah-Mu, maka ketambahan usia ini akan memberi semangat baru bagi mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan untuk terus memuliakan Tuhan dalam segala hal. Kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Sehat-sehatkan, kuatkan mereka semua. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang telah disebutkan nama-nama mereka maupun yang tak sempat disebutkan. Dimanapun mereka dirawat, apakah di rumah sakit atau di rumah, Tuhan kasihanilah mereka. Jamalah seluruh organ tubuh mereka yang sakit. Berilah keteguhan iman kepada mereka. Berkatilah obat-obat dan makanan minuman yang mereka nikmati. Kami berharap dalam rangkulan kasih-Mu, upaya yang dilakukan oleh para medis akan mendatangkan sukacita bagi mereka, akan mendatangkan pemulihan bagi mereka yang sakit. Bapa di dalam sorga, berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tengah mempersiapkan diri untuk masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus. Tuhan, Engkau tolong mereka dalam persiapan ini. Anugerahkan keteguhan iman bagi mereka. Biar mereka terus mengandalkan Engkau. Supaya yang mereka persiapkan lebih dulu adalah persiapan iman. Dalam rangka untuk menjadi keluarga orang percaya yang taat beribadah dan yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami pun berdoa untuk pemerintah kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga Kabinet Indonesia Maju. Demikian pemerintah kami yang ada di Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah Kota Tomohon, Wali Kota Tomohon, Bapak Penatua Jimmy Feidi Eman SE AK CA, dan juga Ibu Penatua Serli Adeline Sompotan. Bersama jajaran pemerintahan yang ada di Kota Tomohon, Tuhan berkatilah mereka semua dalam upaya untuk membangun Kota Tomohon. Semoga oleh kasih karunia-Mu Tuhan, apa yang mereka kerjakan itu jadi berkat bagi masyarakat Kota Tomohon. Dalam masa-masa sulit ini kami mohon peran serta dari pemerintah kami, supaya semua warga masyarakat bisa mendisiplinkan diri masing-masing
demi untuk keselamatan bersama. Tuhan, jangan biarkan kami, masyarakat-Mu, untuk berpikir hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Tetapi biarlah di masa pandemi ini, kami akan semakin dekat kepadamu Tuhan. Dan kami akan melakukan protokol kesehatan dimanapun kami pergi dan berada. Rajin mencuci tangan, mengatur jarak, tidak ada dalam kerumunan orang banyak. Bapa di dalam Yesus Kristus, lindungilah kami dari bahaya virus corona ini. Karena itu buatlah kami semua untuk mengerti tentang bagaimana untuk memutus mata rantai ini. Kami berdoa Tuhan, sekiranya Engkau berkenan di bulan Juli nanti, kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus. Walaupun kami harus mengikuti protokol kesehatan. Bapa di sorga, lindungilah jemaat Baitani Matani, supaya ada saling pengertian satu dengan lainnya, supaya memahami dengan benar tentang kondisi saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya dalam kuasa-Mu, pandemi COVID-19 akan berlalu. Inilah doa kami Bapa. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020. Pertama, Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yulin Sagai Karbur, STH, yang telah memimpin ibadah saat ini. Kedua, disampaikan terima kasih kepada Kantoria, pemain keyboard Bapak Daryl Kaunang, dan operator Bapak Henry Nelwan dan kawan-kawan yang telah bertugas dalam ibadah saat ini. Ketiga, disampaikan terima kasih kepada TV Kabel Surya Sentosa yang telah menayangkan ibadah kita hari ini. Yang berikut perlu disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa untuk situasi new normal seperti yang sudah disampaikan beberapa minggu berturut-turut, kita menunggu surat dari sinode. Sehingga saat ini surat dari sinode sudah ada, bernomor K0700 PPD 7 Romawi 06 2020 tanggal 19 Juni tentang surat pemberitahuan penerapan new normal dalam pelayanan. Kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Wilayah, kedua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Masih Injili Minasa di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Dalam semangat hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minasa yang dirayakan pada tanggal 12 Juni 2020,
kita diajak untuk mensyukuri karya dan kuasa Tuhan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang oleh tuntunan kuasa Roh Kudus terus memberkati kehidupan Gereja Masih Injili Minasa sebagai arak-arakan orang percaya dalam memenuhi panggilan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sekalipun kita berada di tengah pergumulan pandemi COVID-19. Sehubungan dengan kelanjutan pelayanan di aras jemaat, wilayah, dan sinode dalam lingkup Gereja Masih Injili di Minasa pada masa transisi pandemi COVID-19 dan dengan adanya wacana penerapan konsep new normal, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Aktivitas kantor sinode mulai beroperasional sejak tanggal 16 Juni 2020. Waktu kerja setiap hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja 09.00 sampai dengan 14.00 WITA. Untuk hal-hal administrasi yang tidak mendesak dapat memaksimalkan komunikasi melalui telepon, WhatsApp, dan email. 2. Pelaksanaan ibadah minggu jemaat di gedung gereja. Memperhatikan surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 COVID-19 tanggal 19 Juni 2020 dan sambil menunggu hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka bersama surat ini dilampirkan panduan untuk pelaksanaan persiapan ibadah di gedung gereja dengan menerapkan prosedur tetap, standar kesehatan untuk pencegahan COVID-19, dan panduan ini harap dipelajari baik-baik serta disosialisasikan kepada seluruh jemaat. Kemudian Badan Pekerja Majelis Jemaat mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan penerapannya dalam ibadah-ibadah di gedung gereja. Kita berdoa agar Tuhan berkenan pada awal bulan Juli 2020 ibadah di gereja sudah dapat dilaksanakan. 3. Ibadah kolom sudah dapat dilaksanakan dengan catatan Badan Pekerja Majelis Jemaat berkoordinasi dengan pemerintah setempat. 4. Untuk pelayanan ibadah lainnya, ibadah pemberkatan nikah, ibadah pemakaman, ibadah baptisan, dan peneguhan sidih, kunjungan ibadah hari ulang tahun, pengembalaan, dan katekisasi dapat dilaksanakan dengan menerapkan prosedur tetap kesehatan untuk pencegahan COVID-19 sambil berkoordinasi secara berjenjang baik jemaat, wilayah, dan sinode. Demikian pemberitahuan ini atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia kiranya memberkati kerja dan karya kita semua. Teriring salam dan doa, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili Minasa sudah bertanda Ketua Pendeta Dr. Hein Arina, Sekretaris Pendeta FRAA Tangel STH MPDK. Lampiran surat K0700. Jadi ini sekaligus juga kepada rekan-rekan pelayan khusus mensosialisasikan kepada seluruh anggota jemaat petunjuk teknis pelaksanaan new normal dalam ibadah kolom. 1. Dilaksanakan di suatu tempat yang memadai, misalnya di bangsal atau di ruangan pertemuan. Tidak diperkenankan untuk dilaksanakan di rumah, artinya di dalam rumah ini. 2. Menghimbau anggota jemaat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,
dan atau sesak nafas agar mengikuti ibadah dari rumah saja. 3. Menyiapkan tempat cuci tangan air mengalir dengan sabun, memakai masker, jarak tempat duduk minimal 1 meter dari sebelah kiri, kanan, muka, belakang. 4. Waktu pelaksanaan ibadah tidak lebih dari 60 menit atau 1 jam. 5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan ibadah. 6. Jika terdapat AC, lakukan pembersihan filter secara berkala. 7. Lantai tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet. 8. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jemaat agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker, termasuk partisipasi aktif untuk saling mengingatkan. 9. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu 37,30 derajat Celcius, 2 kali pemeriksaan dengan waktu 5 menit, maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan ibadah. Jadi ketika dicek 37,3 atau lebih, istirahat 5 menit, dicek lagi. Kalau seperti itu maka dengan sangat terhormat untuk mungkin tidak mengikuti dengan orang banyak. 10. Membawa peralatan ibadah sendiri, Alkitab, buku nyanyian, dan lain-lain, dan tidak meminjamkan kepada orang lain. 11. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di ruang ibadah. 12. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki. 13. Bagi anggota jemaat, anak-anak, usia lanjut, dan jemaat dengan memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta, penyakit bawaan, dianjurkan beribadah di rumah saja. Jadi kalau udah merasa kurang nyaman, tentu silakan untuk berlaksanakan di rumah sambil mendengar. 14. Pelayan khusus kolom setempat melakukan koordinasi berjenjang dengan BPMJ. Demikian Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injil Minasa sudah bertanda dan cap Ketua Pendeta Dr. Hein Arina, Sekretaris Pendeta FRA Tangil STH MPDK. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti yang kami sudah sampaikan, ini adalah surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Tentunya kita berharap bahwa kita akan menunggu surat yang dari gugus tugas COVID-19 Kota Tomohon. Karena memang ini tanggung jawab juga pemerintah tentang mengizinkan. Oleh sebab itu kami juga sudah membuat jadwal untuk jemaat yang akan beribadah mulai tanggal 5, tetapi sambil kita menunggu surat dari gugus tugas COVID-19 Kota Tomohon. Untuk itu apabila surat sudah ada, tentunya akan kami sampaikan kepada seluruh jemaat melalui pelayan khusus dengan pembagian sebagai berikut. Tanggal 5 mulai pukul 06.00 kolom 1 sampai 7, pukul 10 kolom 8 sampai kolom 12, pukul 14 kolom 13 sampai kolom 17, dan pukul 18 kolom 18 sampai 22. Untuk tanggal 11 pukul 6 kolom 18 sampai kolom 22, pukul 10 kolom 1 sampai 7, pukul 14 kolom 8 sampai 12, pukul 18 kolom 13 sampai 17, dan seterusnya. Tetapi ini keputusan akan kita sampaikan pada minggu depan
di awal bulan ketika sudah ada surat dari gugus tugas COVID-19 Kota Tomohon. Dan kepada seluruh jemaat bahwa kita mempunyai surat yang tentunya dikirim kepada kolom-kolom tentang panduan ini dan juga tentang petunjuk untuk pelaksanaan ibadah, dan itu dibagikan ke kolom-kolom dan diharapkan para pelayan khusus dapat mensosialisasikan sejak saat ini kepada seluruh anggota jemaat. Yang berikut, ibadah rutin jemaat tetap dilaksanakan pada hari Minggu, Selasa, Kamis, dan Jumat, yang tentunya akan berubah ketika sudah kita masuk di gereja. Kita ikuti warta nikah. Gereja Masehi Injil Minahasa Jemaat Baitani Matani Wilayah Tomohon 1. Pengumuman peneguhan dan pemberkatan perkawinan serta pencatatan sipil untuk perkawinan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Gemim Baitani Matani mengumumkan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020 tempat Gereja Gemim Baitani Matani pukul 13 akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari saudara Christopher Nayoan dan saudari Melissa Tiffany Wenur. Demikian pengumuman ini. Terima kasih. Mengetahui Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani sudah bertanda dan cap Ketua Pendeta Nyonya Yulin Sagai Karwur STH, Sekretaris Penatua KBP Purnawira Antoni Salawati. Pengumuman rencana pencatatan perkawinan. Pada hari ini Senin tanggal 8 Juni 2020, saya Albert Jatulus Sesa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, selaku pejabat pencatat sipil, pejabat khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 jam 09.00 WITA, tempat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon bermaksud hendak melangsungkan pencatatan perkawinan. Nama Christopher Nayoan, tempat tanggal lahir Tomohon 6 Desember 1992, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer. Tempat kediaman lingkungan 6 Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Chris Sarteni Nayoan, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru, tempat kediaman lingkungan 6 Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dan Meike Lise Lasut, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 6 Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dan nama Melissa Tiffany Wenur, tempat tanggal lahir Tomohon 9 April 1995, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman lingkungan 6 Kelurahan Paselatan 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Willem Yunius Wenur, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman lingkungan 6 Kelurahan Paselatan 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, dan Vera Jane Katrina Kaunang, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman lingkungan 6 Kelurahan Paselatan 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sudah bertanda dan cap Albert Jatulus Esa, Pembina Utama Muda. Pengumuman peneguhan dan pemberkatan perkawinan serta pencatatan sipil untuk perkawinan.
Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitani Matani mengumumkan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 tempat Gereja Gemim Baitani Matani pukul 11 WITA akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Saudara Ramli Alfred Spontohan SST dan Saudari Micheli Jainisir Erna Rurugala. Demikian pengumuman ini. Terima kasih. Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani sudah bertanda cap. Ketua Pendeta Nyonya Yulin Sagai Karur STH, Sekretaris Penatua Tony Salawati. Pengumuman rencana pencatatan perkawinan. Pada hari ini Senin, tanggal 15 Juni tahun 2020, saya Albert Jatulus SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, selaku pejabat pencatatan sipil, pejabat khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, jam 09.00 WITA, tempat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon bermasuk hendak melangsungkan pencatatan perkawinan. Nama Ramli Alfred Pontoan SST. Tempat tanggal lahir 1 Februari 1994, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Alo Hans Pontoan, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dan Kristina Ratuela, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dan nama Micheli Jainisir Erna Rurugala, tempat tanggal lahir Manado 1 Juli 1998, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman lingkungan 5, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Ibrahim Legi Rurugala almarhum dan Yoke Lengkong almarhumah. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sudah bertanda dan cap Albert Jatulus SH, Pembina Utama Muda. Warta keuangan. Dan untuk warta keuangan lainnya akan dikirimkan melalui WA kepada seluruh pelayan khusus. Demikian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat diundang berdiri. Ibadah ini ditutup dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256. Di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin.
Demikian ibadah telah selesai, disilakan duduk dan bersaat teduh.